kita serius ke materi, kita pemanasan dulu yuk. Tenang aja kok, gak disuruh push up, coba perkenalan aja. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri masing-masing. Dari aku dulu ya. Ke minimarket beli roti. Perkenalkan, namaku Anila Mawati. Jalan-jalan ke warung Toryo. Kenalin, aku Farah Gita Subagio. Mentari bersinar, temani dunia, kenalin namaku Fitri Aulia. Burung elang terbang ke udara. Kenalin, nama aku Hana Syifa Zara. Suara merdu iringan tari. Kenalin, namaku Intan Syahputri. Sore-sore makan spaghetti. Kenalin, nama aku Jason Harinali. Mampir ke pasar membeli ladang. Kenalin, nama aku Rizka Muida. Bunga bermekaran di tahun ini, kenalin namaku Sabrina Ramadhani. Pergi ke Jepang bareng Melani. Kenalin, namaku Yunigita Cahyani. Itu dia sesi kenalan dari kelompok kami. Sekarang waktunya masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu pemaparan materi. Nah, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai PowerPoint. Tolong disimak dengan baik ya, karena di akhir akan ada sesi kuis yang seru untuk menguji seberapa paham sih kalian terhadap materi yang disampaikan. Selamat menonton sambil belajar dan semangat! Hai teman-teman semuanya, kira-kira kalian udah siap belajar belum nih? Kalau udah siap, yuk kita langsung mulai belajar terkait dengan materi PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi perangkat lunak yang diciptakan untuk merancang presentasi dengan format slide dan dikembangkan oleh Microsoft, sehingga untuk saat ini PowerPoint menjadi hal penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, bisnis, maupun pemasaran. PowerPoint memiliki fitur yang terus berkembang sehingga memudahkan para pengguna untuk menyampaikan ide dan informasi mereka secara visual dengan cara yang menarik. Sekarang kita bahas sedikit terkait sejarah pengembangan PowerPoint ya teman-teman. PowerPoint ini pertama kali diciptakan oleh Robert Gaskin dan juga Dennis Austin pada tahun 1987 dengan nama Presenter. Lalu pada tahun 1993, PowerPoint menjadi bagian dari Microsoft sehingga memudahkan pengguna untuk lintas aplikasi. Untuk saat ini, versi terbaru dari PowerPoint adalah tahun 2024, sedangkan yang memiliki jangkauan lebih luas adalah PowerPoint tahun 2021. Pernah gak sih kalian merasa bosan saat melihat presentasi yang isinya cuma tulisan dan slide monoton? Nah, di video ini kita akan membahas fitur-fitur keren di Microsoft PowerPoint yang bisa bikin presentasi kita jadi lebih menarik, interaktif, dan pastinya tidak membosankan. Yuk kita bongkar satu persatu fitur rahasia yang bisa bikin presentasi kita jadi lebih menarik. Yang pertama yaitu fitur Slide Design and Layout. Fitur ini memungkinkan para pengguna untuk dapat memilih tema, skema warna, dan tata letak slide sesuai dengan kebutuhan presentasi. Fitur yang kedua yaitu Slide Master. Dengan Slide Master, pengguna dapat mengubah latar belakang, font, dan elemen desain lain secara sekaligus sehingga dapat memastikan konsistensi desain di semua slide. Fitur yang ketiga yaitu Insert. Fitur ini dapat membuat presentasi menjadi lebih hidup dan interaktif. Pengguna dapat menyisipkan berbagai elemen penting seperti gambar, video, audio, tabel, dan objek lainnya. Fitur yang keempat yaitu Transition. Fitur ini merupakan perpindahan efek antar slide yang dapat membuat presentasi menjadi lebih dinamis. Fitur yang kelima yaitu Animation. Animation dapat memungkinkan objek-objek tertentu di dalam slide seperti teks, gambar, atau bentuk bergerak dengan efek tertentu. Efek ini bisa digunakan untuk menarik perhatian audiens. Yang keenam ada Smart Art. Fitur ini akan membantu pengguna untuk membuat diagram dan grafik visual yang memudahkan informasi secara lebih jelas dan menarik. Yang ketujuh yaitu fitur chart. Fitur ini akan membantu pengguna untuk menyisipkan grafik yang mendukung dan numerik. Yang kedelapan yaitu hyperlink. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan link ke slide lain, halaman web, atau file lainnya yang dapat membantu dalam menciptakan presentasi interaktif. Yang kesembilan yaitu ada fitur zoom dan morph. Fitur zoom dapat membuat navigasi yang lebih interaktif. Fitur ini cocok untuk presentasi non-linear. Dan morph adalah transisi khusus yang dapat menciptakan efek animasi yang halus di antara dua slide. Yang ke-10 yaitu fitur presenter view. Fitur ini memungkinkan presenter untuk melihat catatan pribadi dan kontrol presentasi di layar mereka.
sementara audiens hanya dapat melihat slide yang dipresentasikan. Yang ke-11 yaitu fitur notes. Fitur ini menyediakan ruang bagi presenter untuk menulis catatan pribadi yang hanya dapat dilihat ketika menggunakan fitur presenter view. Yang ke-12 yaitu collaboration. PowerPoint memungkinkan beberapa orang untuk bekerja secara bersamaan pada satu presentasi melalui fitur berbagi dan kolaborasi di OneDrive atau SharePoint. Yang ke-13 yaitu slideshow setting. Pengguna dapat mengonfigurasi pengaturan presentasi seperti waktu per slide, pengulangan otomatis, atau pengaturan navigasi. Yang ke-14 fitur accessibility. Fitur ini membantu pengguna untuk menemukan kesalahan pada presentasi sehingga lebih mudah untuk menyunting materi tersebut. Yang terakhir yaitu fitur export. PowerPoint memungkinkan pengguna untuk mengekspor presentasi ke berbagai format seperti gambar, PDF, atau video. Kadang memulai presentasi bisa terasa membingungkan, tapi tenang, kita mulai dari dasar dulu yuk. Di bagian ini, kita akan belajar cara membuat presentasi sederhana langkah demi langkah. Yang pertama yaitu cara membuat presentasi. Langkah-langkahnya sangat mudah. Yang pertama yaitu buka aplikasi PowerPoint terlebih dahulu. Lalu di panel sebelah kiri, pilih tab baru. Setelah itu, kamu bisa pilih salah satu dari 3 opsi yang tersedia. Pilih opsi presentasi kosong jika kamu ingin memulai dari nol. Pilih opsi template jika kamu ingin menggunakan desain yang telah disiapkan. Pilih opsi ikuti tur untuk melihat cara menggunakan PowerPoint. Yang kedua yaitu cara menambahkan slide. Presentasi pasti butuh lebih dari satu slide kan? Nah, berikut cara menambahkan slide baru. Pertama, di gambar mini di panel kiri, pilih slide yang kamu inginkan untuk diikuti slide baru. Lalu di tab beranda di bagian slide, pilih slide baru. Jika kamu ingin mengatur tampilannya, pilih tombol tata letak atau layout, lalu pilih tata letak yang kamu inginkan. Sekarang, kita masuk ke submateri membuat presentasi sederhana dengan menambahkan teks dan gambar. Pertama, kita mulai dari teks. Letakkan kursor di dalam kotak teks, lalu ketikkan isi yang ingin ditampilkan. Setelah itu, pilih teksnya dan atur tampilannya melalui tab Home. Kalian bisa mengganti jenis font, memperbesar atau memperkecil huruf, menebalkan, memiringkan, atau menambahkan garis bawah agar teks terlihat lebih menonjol. Kalau ingin membuat daftar, cukup pilih bullets atau numbering. Yang kedua, lanjut ke elemen visual. Supaya presentasi terlihat lebih menarik, masuk ke tab Insert, lalu untuk menambahkan gambar, klik Pictures. Pilih sumber gambar, lalu cari dan klik Insert. Untuk ilustrasi lainnya, kalian bisa menggunakan menu Illustrations yang berisi shapes, icons, 3D models, smart art, hingga charts. Klik jenis ilustrasi yang diinginkan, lalu ikuti instruksi yang muncul di layar. Nah, kalau kalian sudah terbiasa menambahkan teks, maka tampilannya, serta musik dan gambar, tentu apa ilustrasi lainnya. Presentasi yang dibuat tidak hanya terlihat rapi, tapi juga terlihat lebih hidup dan menarik untuk disimak. Penggunaan visual yang tepat sangat membantu dalam menyampaikan pesan yang lebih jelas. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat animasi. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk membuat animasi di PowerPoint. Yang pertama itu, klik objek yang kita ingin animasikan, bisa berupa teks, gambar, bentuk, ataupun grafik. Lalu yang kedua, kita pilih tab animation. Dan yang ketiga, kita pilih jenis animasi yang kita inginkan. Ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama itu entrance, memunculkan objek pada slide. Lalu yang kedua, emphasis, memberikan efek tambahan pada objek. Lalu yang ketiga, exit, yaitu mengeluarkan objek dari slide. Dan yang terakhir, motion paths, untuk memberikan jalur pergerakan secara khusus. Nah, selanjutnya yang keempat yang kita lakukan adalah klik animation pen untuk melihat struktur terkait dengan animasi yang telah kita buat, yaitu terdiri dari start, duration, dan juga delay. Nah, yang terakhir kita lakukan adalah klik bagian preview untuk melihat hasil animasi yang telah kita buat jika butuh penyesuaian. Agar presentasi kita makin menarik dan gak cuma berisi teks, kita dapat menambahkan media seperti gambar, video, audio, atau grafik
ke dalam slide. Yuk kita pelajari caranya. Yang pertama yaitu cara menambahkan gambar. Pertama, buka slide tempat kita ingin menambahkan gambar, lalu klik tab insert di bagian atas layar. Setelah itu, pilih pictures, lalu pilih sumber gambar. This device untuk menambahkan gambar dari komputer kita sendiri. Stock image untuk memilih gambar yang tersedia di PowerPoint. Online picture untuk mencari gambar secara langsung di internet. Setelah itu, pilih gambar yang diinginkan dan klik tab insert. Terakhir, sesuaikan ukuran dan posisi gambar di slide. Yang kedua, yaitu cara menambahkan video. Video bisa bikin presentasi kita jadi makin hidup dan interaktif. Caranya, pertama, pilih slide tempat kita ingin menambahkan video. Klik tab insert, lalu pilih video. Pilih salah satu dari beberapa opsi yang tersedia. Setelah memilih video, klik tab insert. Setelah itu, sesuaikan ukuran dan posisi video. Gunakan tab playback untuk mengatur opsi seperti memutar otomatis atau menambahkan kontrol video. Nah, kali ini kita akan belajar menambahkan audio dan grafik ke dalam presentasi. Untuk audio, pilih dulu slide-nya, lalu klik tab insert dan pilih audio. Kalian bisa ambil file dari komputer ataupun langsung rekam suara. Setelah itu, klik insert dan akan muncul icon speaker di slide. Geser icon ke posisi yang diinginkan, lalu atur pengaturannya di tab playback, seperti memutar otomatis ataupun mengulang audio. Lalu, untuk grafik, klik slide yang ingin diberi grafik, buka tab insert, lalu pilih chart. Pilih jenis grafik sesuai kebutuhan, seperti kolom, garis, pie, dan lainnya. Setelah klik OK, akan muncul lembar kerja Excel. Masukkan data yang relevan, tutup Excelnya, dan grafik pun muncul di slide. Kalian bisa menyesuaikan ukuran dan posisinya juga loh. Dengan menambahkan audio dan grafik, presentasi tidak hanya menjadi lebih interaktif, tapi juga lebih mudah dipahami. Audio bisa membangun suasana, sementara grafik membantu menyampaikan data dengan jelas. Teman-teman, sekarang kita akan ngebahas terkait dengan materi hyperlink. Hyperlink adalah metode ataupun shortcut yang biasa digunakan untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya dalam berbentuk link. Biasa kita temukan dalam artikel ataupun presentasi. Nah, teman-teman, berikut adalah cara bagaimana menambahkan hyperlink yang ditautkan ke situs web. Pertama, kita bisa pilih teks, gambar, ataupun bentuk yang kita ingin jadikan sebagai hyperlink. Lalu yang kedua, pilih sisipkan link. Lalu yang ketiga, kita pilih file ataupun situs web yang sudah ada. Dan yang terakhir, kita klik OK. Bagaimana cara untuk menambahkan hyperlink yang ditautkan kepada dokumen? Yang pertama, kita pilih teks, gambar, ataupun bentuk yang kita inginkan sebagai hyperlink. Lalu yang kedua, pilih sisipkan tautan dan pilih opsi yang sudah disediakan. Lalu yang ketiga, kita bisa isi teks untuk ditampilkan, tip layar, dan pilih tempat penautan yang diinginkan. Dan yang terakhir, kita bisa klik OK. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek ngatur satu persatu desain di setiap slide? Nah, untuk mengatasi masalah tersebut ada solusinya nih, namanya Slide Master. Apa sih Slide Master itu? Slide Master adalah fitur di Microsoft Point yang memungkinkan kita dalam mengatur desain untuk semua slide sekaligus. Dengan Slide Master, kita bisa mengatur font dan ukurannya, mengatur warna tema, mengubah latar belakang, menyesuaikan tata letak, dan memastikan semua slide tampil konsisten dan profesional. Bayangin aja, kita cukup atur sekali di Slide Master, dan semua slide akan mengikuti desain itu. Hemat waktu banget kan? Fitur ini sangat berguna jika kita ingin membuat presentasi panjang atau ingin tampil lebih seragam di depan audiens. Akhirnya, sampai juga kepada submateri yang terakhir, yaitu tentang membuka dan mengedit slide master. Caranya cukup mudah. Pertama, untuk membuka slide master, klik terlebih dahulu tab view di bagian atas. Setelah itu, pilih slide master yang ada di grup master views. Nah, di bagian kiri layar, kalian akan lihat susunan slide master. Slide paling atas itu yang mengatur semua tampilan dasar. Jadi, kalau kalian ingin mengganti font, warna, atau background untuk semua slide, edit saja di bagian itu. Tapi, kalau kalian hanya ingin mengatur tampilan slide tertentu, tinggal pilih layout di bawahnya dan edit sesuai kebutuhan.
Selanjutnya adalah menambahkan elemen. Menambahkan elemen itu yang pertama dengan cara menambahkan elemen seperti logo, tanggal, ataupun nomor slide ke slide master ataupun tata letak. Lalu yang kedua, kita bisa klik tab insert lalu menambahkan elemen. Nah, teman-teman, sekarang kita udah sampai ke terakhir nih, yaitu ada tutup slide master. Yang pertama, tutup slide master, lalu yang kedua, kita bisa klik slide master di bagian pita, lalu yang ketiga, kita bisa klik close master view untuk kembali ke tampilan normal. Selesai sudah pembahasan berbagai fitur penting dalam Microsoft PowerPoint. Mulai dari animasi, media, hyperlink, hingga slide master. Semua telah kita pelajari agar ketika kita nanti membuat presentasinya itu terlihat menarik dan profesional. Seperti yang disampaikan pada awal video, akhir akan ada sesi kuis yang seru. Setelah materi ini, akan ada kuis singkat sebagai penguatan pemahaman. Kuis ini terdiri dari 3 pertanyaan dengan opsi benar atau salah, yang mencakup seluruh materi yang telah kita bahas. Mari kita lanjut ke sesi kuis. Siapkan fokus kalian dan selamat menjawab.